Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi yang menjadi hutang saya. Jadi ada beberapa materi yang perlu saya tambahkan. Meskipun pertemuan kita sudah 15 kali pertemuan, sudah memenuhi untuk satu semester, namun saya rasa ini perlu saya sampaikan. Oke, kita flashback di pertemuan yang lalu. Kalian telah belajar terkait uji instrumen. Jadi ketika kalian ingin melakukan suatu pengambilan data, kalian buat semacam instrumen. Sebelum instrumen itu diujikan, kalian harus intinya mengetahui dulu atau mengecek apakah instrumen ini valid ataukah tidak. Jadi uji-uji instrumen yang perlu dilakukan ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Jadi setelah dilakukan uji validitas, maka selanjutnya adalah uji reliabilitas. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, baru kemudian kalian bisa ujikan kepada responden atau narasumber. Oke, jadi kalian sampai pada uji instrumen. Nah, setelah kalian melakukan uji instrumen, kemudian mendapatkan suatu data perlu dianalisa. Nah, untuk menganalisa suatu data, sebelum kita menentukan uji analisa apa yang akan kita gunakan, kita harus melakukan pengujian syarat analisa. Uji syarat analisa. Selanjutnya, setelah ditentukan uji syarat analisa, kalian bisa langsung menganalisa suatu data. Jadi kurang lebih ada 2 pokok bahasan yang perlu kita kaji, yang perlu saya sampaikan. Oke, kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Semoga dapat dipahami. Oke. Sebelumnya kita flashback terkait proses penelitian ilmiah. Nah, bagaimana proses suatu penelitian ilmiah, bagaimana tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Sudah tentu yang pertama adalah yang pertama kita punya masalah atau kita tentukan masalah apa yang ingin dipecahkan. Dari penentuan masalah yang ingin dipecahkan di sini, kalian bisa membuat semacam kerangka berpikir. Nah, kemudian dari kerangka berpikir, kalian mencoba mengambil beberapa referensi yang menjadi dasar yang kalian butuhkan untuk memecahkan masalah yang telah kalian pilih. Nah, jadi kalian belajar referensi, kalian membaca referensi, kalian belajar secara teori. Di situ kalian bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sebenarnya ingin kalian pecahkan tanpa kalian mengambil suatu data di lapangan. Ini yang disebut dengan hipotesis awal atau hipotesis sementara. Nah, suatu penelitian ilmiah ini akan menghasilkan suatu data ilmiah. Nah, ketika kalian berhenti hanya pada sampai pembahasan secara teori, atau mungkin kalian mendapat literatur kemudian kalian kaji, di situ kalian belum mendapatkan suatu data ilmiah. Dan artinya kalian perlu membuktikan. Nah, untuk membuktikan itu kalian perlu pengumpulan data. Pengumpulan datanya tergantung nanti menyesuaikan masalah yang kalian ambil. Bisa kalian menggunakan sampling atau menggunakan sensus, tergantung dari masalah yang kalian ingin pecahkan. Teknik sampling sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang baru pertemuan sebelumnya adalah kalian belajar terkait uji instrumen. Jadi karena kalian ingin mengambil suatu data penelitian, kalian buat instrumen yang ingin diujikan. Nah, instrumen yang akan diujikan ini perlu diuji. Instrumen yang ingin kalian berikan kepada narasumber atau responden itu perlu kalian uji terlebih dahulu. Nah, dalam statistika biasa disebut dengan uji instrumen. Uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Suatu instrumen baru dikatakan valid dan reliable, itu artinya setelah itu kalian bisa melakukan pengujian. Jika tidak diambil atau tidak didapatkan suatu instrumen yang valid ataupun reliable, itu artinya kalian perlu melakukan suatu pengubahan bisa saja dari instrumennya atau dari bidang-bidang yang lain, dari poin-poin yang lain. Nah, setelah itu ketika kalian melakukan suatu pengujian, kalian mendapatkan suatu data,
Data di sini kalian kemas serapi mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kalian gunakan rumusan yang ada dalam statistika deskriptif. Kita telah belajar. Nah, artinya 5 poin ini kita telah belajar. Nah, untuk menuju kita mau menganalisa data, di sini perlu dilakukan suatu uji syarat analisa. Artinya, kalian beroleh data. Data ini kan arahnya nanti mau dianalisa. Nah, sebelum kalian melakukan analisa, kalian perlu melakukan uji syarat analisa. Uji syarat analisa ini digunakan untuk kalian akan memilih teknik analisa apa, gitu kan? Dalam statistik mungkin nanti ada statistik parametrik dan non parametrik. Jadi ujinya itu parametrik atau non parametrik. Nanti kita akan belajar terkait itu. Nah, ketika kalian sudah selesai dalam uji syarat analisa, kalian bisa menentukan analisa yang digunakan. Selanjutnya, karena kalian bisa mengelola data, menganalisa data, kalian bisa menarik suatu kesimpulan. Nah, ini baru dikatakan penelitian ilmiah. Prosesnya dari awal hingga sampai pada kesimpulan. Oke, kita sekarang masuk kepada uji syarat analisa data. Oke, kita gunakan buku yang sudah saya share. Di sini, Dr. Rusdi M. Fadil, bukunya Statistik Pendidikan ya judulnya. Meskipun buku yang saya gunakan di sini Statistik Pendidikan, tidak berarti ini tidak bisa digunakan untuk jurusan lain gitu ya. Maksudnya tidak hanya untuk ranah dunia pendidikan. Jadi pada dasarnya apa yang kita belajar di dalam ilmu statistika yang arahnya adalah untuk penelitian, kurang lebih basicnya sama. Jadi saya ambil satu buku referensi ini untuk statistik pendidikan, ataupun meskipun judulnya statistik pendidikan, saya ulangi, di sini bisa digunakan sebagai referensi di jurusan lain, termasuk bimbingan konseling Islam yang saya ampu. Oke. Jadi kita masuk ke bab 7 jika dalam buku ini, yaitu uji prasyarat analisa data. Oke. Uji syarat analisa data. Nah, di sini untuk pengantar atau pendahuluan, dalam kita menentukan statistik uji yang akan digunakan, apakah menggunakan uji statistik parametrik atau non parametrik, maka perlu dilakukan uji syarat analisa data. Pengujian dengan statistik parametrik mensyaratkan beberapa hal seperti uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Selain ini, uji statistik parametrik mensyaratkan data yang dianalisis harus berskala interval atau rasio, serta pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Oke, maksudnya adalah seperti ini. Kalian punya data, ingin dilakukan analisa. Nah, sebelum melakukan analisa, kalian perlu melakukan uji syarat analisa. Ada dua uji di sini yang perlu digarisbawahi adalah uji statistik parametrik atau non parametrik. Nah, uji syarat parametrik ini mensyaratkan adanya dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Nah, maksudnya seperti ini ya. Uji statistik parametrik adalah ketika dia harus memenuhi syarat-syarat atau kondisi tertentu berdasarkan parameter tertentu. Saya rasa kita sudah belajar ini di pertemuan awal pada klasifikasi statistika. Kemudian untuk non parametrik adalah tidak diharuskan memenuhi suatu distribusi tertentu, jadi bebas gitu ya. Nah, untuk uji statistik parametrik di sini ada 3, normalitas, homogenitas, dan uji linearitas. Normalitas di sini maksudnya adalah apakah data yang kita peroleh ini berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, apa itu distribusi normal? Sudah sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya. Kemudian uji homogenitas adalah untuk melihat varian, kesamaan varian pada sekumpulan data. Homogen itu maksudnya sama ya. Contoh yang paling sederhana adalah katakanlah kalian punya penghapus pensil gitu ya. Ketika kalian ingin memotongnya sebagian kecil, nah bagian kecil ini memiliki bahan atau memiliki material yang sama dengan yang penghapus awal.
Jadi maksudnya tidak ada perbedaan, itu maksud daripada homogen atau materialnya sama. Kemudian uji linearitas ini biasanya untuk mengaitkan hubungan antara variabel Y dengan variabel X. Ketika kita mendengar kata linear, biasanya yang kalian jumpai adalah grafik hubungan X dan Y di mana dia saling sebanding. Ketika X naik, maka Y juga naik. Ketika X turun, maka Y turun. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, uji statistik parameter dia mensyaratkan bahwa datanya adalah skala interval atau rasio. Jadi ketika nanti kalian sudah mendapatkan data, kemudian kalian coba cek-cek ulang, oh ciri-ciri statistik, ciri-ciri data interval itu seperti apa, rasio seperti apa. Ternyata data saya interval. Maka kalian asumsikan, oh berarti saya bisa ambil uji parametrik. Namun sebelum kalian menggunakannya, kalian harus melakukan ketiga uji tadi, normalitas, homogenitas, atau uji linearitas. Masing-masing nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian atau mungkin juga datanya bersifat rasio, kalian bisa gunakan uji parametrik. Kemudian pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Ini sudah kita bahas pada teknik sampling, bagaimana kita mengambil sampel secara random. Misal dalam satu kelas kalian ingin mengambil beberapa siswa, kemudian kalian ambil siswa dengan absen nomor 1, nomor 5, nomor 10, 15, dan sebagainya. Itu contoh daripada random atau acak. Oke. Kemudian kita ke pengujian normalitas. Ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Andai diperoleh data tidak berdistribusi normal, maka disarankan untuk menguji statistik non-parametrik. Jadi cukup jelas ya. Intinya uji ini dilakukan apakah kita bisa menggunakan uji parametrik ataukah non-parametrik. Ketika misal sudah dilakukan uji normalitas, oke, datanya normal, maka kalian bisa menggunakan parametrik. Namun ketika hasil daripada uji normalitas adalah dikatakan datanya adalah tidak normal, maka kalian bisa memilih uji non-parametrik. Oke. Kemudian untuk pengujian homogenitas, ini dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varian setiap kelompok data. Uji homogenitas ini menjadi syarat ketika kita melakukan uji komparasi atau uji perbandingan. Jadi masing-masing gitu ya, untuk normalitas, kemudian untuk homogenitas adalah syarat untuk melakukan uji komparasi. Kemudian yang ketiga adalah kelinearan. Ini digunakan untuk uji asosiasi. Jadi masing-masing. Di mana regresi ini adalah dalam rangka menguji model persamaan regresi variabel Y atas suatu variabel X seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke poin B, pengujian normalitas data. Pengujian normalitas data dilakukan dengan berbagai teknik tergantung pada karakteristik data. Di sini tergantung pada karakteristik data. Jadi datanya nanti memiliki karakteristik apa, kita bisa milih pengujiannya menggunakan yang pertama ada Lillieford, yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga ada Chi kuadrat. Oke, yang pertama uji Lillieford. Uji normalitas data ini untuk memeriksa distribusi frekuensi sampel berdasarkan distribusi normal pada data tunggal atau data frekuensi tunggal. Diamati, uji Lillieford pada data tunggal atau data frekuensi tunggal. Prosedurnya di sini cukup banyak jika kita mengacu pada buku ini. Menentukan taraf signifikansi atau alfa, misalnya alfa adalah 5%, atau mungkin nanti diambil 10%, atau mungkin 1%, tergantung pada peneliti. Taraf signifikansi yang ingin diambil berapa persen, di sini misal 5%. Kemudian kita menentukan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis awal H0 adalah data berdistribusi normal. H1 lawannya, data tidak berdistribusi normal. Kemudian kriteria pengujiannya hanya ini. Jika LO sama dengan L hitung dikurangi L label, maka H0 diterima. Jika dia lebih dari, maka H0 ditolak. Kurang lebih seperti itu. Jika kita ikuti prosedurnya di sini, matematis ya, operasinya menggunakan rumus, kemudian kurang lebih contohnya juga seperti ini, langkah penyelesaiannya dihitung satu persatu. Kalian bisa mungkin membacanya sendiri untuk basic keilmuannya. Namun di sini saya akan coba mendemokan bagaimana kita menggunakan aplikasi atau software pengolah data statistik. Kita gunakan SPSS. File yang sudah saya share nanti silakan diinstal masing-masing untuk program SPSS-nya. Kemudian nanti kita bisa mungkin kalian nanti bisa memanfaatkan untuk pengolahan skripsi kalian, karena untuk pengalaman beberapa kakak tingkat kalian sebelumnya paling banyak yang digunakan adalah SPSS untuk pengolahan data statistik.
Meskipun di sini cenderung terlihat adalah data kuantitatif, namun tidak memungkiri penelitian kualitatif pun juga bisa diolah menggunakan data statistik, menggunakan SPSS. Karena mungkin nanti kualitatif kalian menyebar suatu angket, kalian menyebar kuesioner angket pun di sini juga kalian di situ peroleh suatu angka, peroleh suatu hasil, peroleh suatu datanya perlu dianalisa dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah kolom. Oke, yang kedua. Nah, kalian lihat di sini ya, cukup. Jika kita manual mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi kita gunakan nanti untuk menggunakan SPSS saja. Nah, di sini memeriksa distribusi frekuensi sampel berdasarkan distribusi normal pada data tunggal atau data frekuensi tunggal. Masih hampir sama dengan uji Lilienfeld ya. Bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ada chi kuadrat dan seterusnya. Oke, saya langsung tunjukkan menggunakan SPSS. SPSS yang sudah dibuka kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini yang paling atas adalah judul jendela kerjanya. Karena belum saya simpan, masih untitled. Kemudian di sini ada tool-toolnya, file edit dan sebagainya. Di sini juga ada tool. Nah, tampilannya jendela kerjanya jika kalian perhatikan hampir sama persis dengan Microsoft Excel, ya kan? Terdiri dari kolom dan baris. Oke, kurang lebih sama. Nanti kalian bisa explore sendiri bagaimana penggunaan SPSS-nya ya. Saya hanya menunjukkan satu atau mungkin dua penggunaan SPSS untuk pengolahan data ataupun untuk uji syarat analisa. Oke, ketika kalian membuka SPSS akan tertampil seperti ini jendela kerjanya. Kemudian langkah pertama kalian harus menuliskan variabel yang ingin dimasukkan. Nah, di sini di bagian pojok kiri ada data view, kemudian ada variabel view. Langkah pertama kalian jangan ke data view terlebih dahulu. Kalian ke variabel view terlebih dahulu. Variabel view di sini berguna untuk kita menuliskan variabel-variabel apa yang akan kita masukkan untuk kita tuliskan ke data. Oke. Jadi saya setelah share untuk pedoman SPSS. Oke, mana ya? Oke, di sini. Oke, mohon maaf. Oke, ini. Didik Setiawarno ya, SPSS untuk penelitian pendidikan. Jadi di sini meskipun untuk penelitian pendidikan yang saya ingin bagikan adalah cara bagaimana kita menggunakan SPSS untuk uji syarat analisa data. Entah untuk dunia pendidikan, entah untuk bimbingan konseling, entah untuk jurusan lain, semua basicnya cenderung sama. Jadi tidak mengapa kita ambil satu referensi di sini, kalian juga bisa ambil referensi dari manapun, asal referensi itu dapat dipertanggungjawabkan, referensinya itu jelas, valid, kalian bisa acu. Saya tidak membatasi untuk kalian hanya mengacu pada satu atau dua referensi. Oke. Jadi pada referensi ini kita lihat, ini untuk dibuat di FMIPA ya, UNY. Nah, statistik terapan untuk penelitian pendidikan. Oke, tidak masalah, judulnya untuk pendidikan. Nah, di sini ada bab 1 hingga bab 5. Nah, ada uji komparasi, korelasi, prasyarat analisis dan sebagainya. Saya rasa saya hanya akan mendemokan yang berasal dari referensi ini. Saya rasa sudah cukup untuk uji syarat analisa. Di sini ada uji normalitas, linearitas. Kemudian untuk analisa data ada korelasi, komparasi, ada regresi. Kita bisa gunakan nanti menggunakan referensi ini. Oke, uji syarat analisis. Kita ke uji normalitas terlebih dahulu. Kalian nanti bisa mempelajarinya sendiri ya. Jika dirasa penjelasan saya kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, sebenarnya mudah jika kalian berniat untuk bisa, dan harapannya apa yang saya sampaikan nanti bisa kalian manfaatkan, bisa kalian gunakan untuk pengolahan skripsi kalian. Oke, kita ke bab 4, uji syarat analisis. Jadi ini bentuknya langsung seperti ini. Praktikum ke-8, uji normalitas.
Uji normalitas tadi untuk mengetahui apakah distribusi suatu data ini berdistribusi normal ataukah tidak. Dengan analisis uji normalitas tertentu. Ada tadi Lilienfeld, Kolmogorov, dan sebagainya. Nah, di sini masalah penelitian pendidikan. Jadi seorang mahasiswa melakukan suatu penelitian, dia dapat nilai pretest, dia dapat nilai post-test dari kelas tertentu. Kurang lebih mungkin contohnya seperti ini. Tidak masalah contoh yang disediakan di sini pendidikan. Nanti untuk aplikasinya ke bidang lain tinggal kita menyesuaikan. Nah, di sini nilai pretest, kemudian nilai post-test, ada nilai motivasi belajar. Kita gunakan ini tujuannya untuk mengetahui apakah data-data ini berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas data. Kita langsung ke SPSS yang sudah kita buat. Oke. Nah, di variabel di sini, maka di sini ada beberapa yang perlu diisi. Nih ya, kolom pertama name di sini adalah maksudnya nama variabel. Kita tuliskan di sini pre-test. Kemudian yang kedua adalah post-test. Kemudian yang ketiga adalah motivasi belajar. Oke, saya singkat ya, motivasi belajar. Nah, perlu diketahui di SPSS juga tidak bisa digunakan spasi. Jika kalian ingin men-space, kalian cukup mungkin bisa menggunakan underscore. Motivasi belajar otomatis. Nah, untuk kolom pertama name di sini adalah nama variabel di bagian variabel view. Kemudian yang kedua ada type di sini adalah tipe. Tipe variabelnya ini berupa apa? Di sini adalah numeric. Numeric di sini maksudnya adalah number. Di sini ada numeric, koma, dot, scientific, date, dollar, dan seterusnya. Tinggal kita menyesuaikan maunya variabelnya itu apa gitu kan. Karena di sini numeric, kita tinggal milih numeric. Oke. Nah, di sini width di sini maksudnya lebar. Lebar di sini adalah menyatakan ada berapa digit angka yang perlu kita perlukan. 8, 9, 10 dan sebagainya kalian bisa set sendiri. Saya di sini 8. Kemudian desimal di sini adalah ada berapa angka desimal atau ada berapa angka di belakang koma yang ingin kita sertakan, yang ingin kita tuliskan dalam data kita. Di sini saya tuliskan 2. Selanjutnya di sini adalah label value missing column align. Di sini maksudnya adalah proses pengaturan dari rata kiri, rata kanan dan sebagainya. Jadi 4 kolom yang paling dari kiri ini name type desimal di sini yang perlu kalian perhatikan. Selebihnya di sini tanpa kalian mencatnya biasanya bisa otomatis. Jadi di sini adalah nama variabel, di sini jenisnya, tipenya, di sini adalah berapa banyak karakter, desimalnya adalah berapa banyak angka desimal atau berapa banyak angka di belakang koma. Setelah kalian definisikan variabel di bagian variabel view, kalian langsung ke data view. Nah, di data view di sini sudah terlihat, di sini ada pretest, ada post-test, ada motivasi belajar. Di sini tinggal kita ketikkan angka, ya kan? Misal di sini saya tuliskan, oke. Saya tidak mengikuti data dari sumber yang tadi ya, hanya untuk mempermudah. Yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana cara kita menggunakan SPSS untuk uji normalitas. Oke, jadi saya acak memberikan nilainya atau tidak, jadi tidak menggunakan yang telah saya share tadi. Oke, misal seperti ini ya. Oke, misal sudah seperti ini, nilai pretest saya masukkan, post-test masukkan, motivasi belajar. Nah, tadi kan saya hanya mengetikkan 77. Ketika kita tekan enter ke bawah, otomatis dia menjadi 77,00. Karena apa? Karena tadi di bagian variabel view, saya menuliskan desimalnya adalah 2 angka desimal. Di sini ada 2 angka. Karena saya hanya 77, maka di sini muncul 77,00. Misal nanti kalian dapat nilai 77,58, maka otomatis akan 58 dan seterusnya. Nah, setelah ini tergantung kita mau analisa berdasarkan apa, mau melakukan apa, seperti itu ya. Nah, di sini telah dituliskan. Oke, ini penjelasannya kurang lebih seperti yang telah saya jelaskan. Sudah dituliskan angkanya. Nah, di sini bagaimana kita melakukan uji normalitas menggunakan SPSS? Kita gunakan menu analyze, legacy dialog, 1 sampel KS, masukkan semua variabel ke kotak test variable list.
klik OK sehingga muncul analisis sebagai berikut. Oke. Jadi kita kembali ke SPSS, mohon maaf. Oke. Jadi di sini ada file, edit, view, data, transport, analyze dan sebagainya. Kalian juga bisa menyimpannya terlebih dahulu. Caranya persis sama dengan aplikasi lain, Microsoft Office yang lain. Nah, di sini bagian analyze tinggal kita sesuaikan. Oke, mohon maaf karena SPSS yang saya install di sini berbeda versi dengan dalam panduan tadi. Jadi agak sedikit berbeda, meskipun tidak masalah ya. Kita bisa menggunakannya, kita bisa mencarinya kurang lebih seperti itu. Oke, di bagian ini non-parametric test ada chi-square, ada binomial, ada run, satu sampel KS, independen dan sebagainya. Kita pilih ini ya, satu sampel KS. Ini adalah uji yang kedua. Jika dalam buku statistik pendidikan, tinggal kita klik. Nah, pretest ini kita pindahkan ke tes variabel list di sini. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik, kemudian panahnya klik. Post test seperti itu, klik. Motivasi belajar seperti itu. Oke. Nah, di test distribution di sini ada pilihan normal, Poisson, uniform, eksponensial. Kita pilih normal karena kita ingin menguji apakah dia datanya normal ataukah tidak. Selanjutnya kita tekan OK. Oke, kita tunggu. Hasilnya tertampil di sini. Oke, ini ya hasilnya. One sample columograph minor test. Ini tes yang kedua. N menyatakan jumlahnya data ada 5, baik pretest, post-test, motivasi belajar. Kemudian normal mata parameter ada min, rata-rata, ya kan? Rata-ratanya sudah ketahuan, standar deviasinya juga ketahuan. Kemudian di sini extreme difference, perbedaan difference. Columograph minor set adalah sekian. Asymmetric to tail ini ya. Nah, ini ada angka di sini titik 952. Maksud daripada ini adalah 0,92 seperti itu ya. 0,759. Jadi setiap ada titik di awal adalah bacanya 0, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menganalisa? Bisa kalian gunakan buku statistik pendidikan atau langsung menggunakan ini. Nah, hasil analisanya kurang lebih seperti ini, sama ya. Nah, cara pembacaannya, kita tadi punya H0, dia adalah sampel distribusi normal, hipotesis awal. Kemudian lawannya H1 adalah sampel distribusi tidak normal. Di sini, jika asymmetric to tail adalah lebih besar sama dengan alfa, alfanya apa? Yaitu angka signifikansi. Tadi adalah kita pilih 5%, maka H0 diterima. Jika kurang dari, maka H0 ditolak. Oke. Jadi cara analisanya satu per satu. Kita kembali. Ingat ya, jika lebih besar diterima, jika lebih kecil ditolak. Oke, ini bagian pretest di sini asymptoticalnya ini ya. Bagian pretest adalah 0,952. 0,952 di sini adalah lebih besar dari 5%. Artinya pretest berdistribusi normal. Selanjutnya di sini post test 0,759. Artinya dia juga berdistribusi normal. Di sini 0,473. Artinya dia kurang dari, maka untuk motivasi belajar datanya tidak berdistribusi normal. Oke, ini adalah uji normalitas. Jadi pretest adalah normal, post testnya normal, motivasi belajarnya tadi adalah tidak normal. Maka di sini tergantung, kalian bisa menggunakan uji statistik parametrik. Nah, parametriknya yang apa? Kurang lebih seperti itu. Contoh daripada uji normalitas. Selanjutnya di sini juga ada uji linearitas, yaitu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi misal, di sini variabelnya apa gitu kan? Kalian mendapatkan suatu penelitian atau melakukan suatu penelitian, variabel-variabel yang ingin diuji atau dibandingkan atau di-compare itu apa? Di sini ada motivasi belajar, kemampuan awal, prestasi belajar. Kemudian tinggal kalian nanti masukkan datanya seperti yang di awal tadi. Gunakan taraf signifikansi 5%, mohon maaf. Kemudian kalian tentukan di sini ya variabelnya hampir sama persis. Kemudian datanya dimasukkan. Nah, selanjutnya tetap menggunakan analyze, comparison, means. Nah, di sini test for linearity. Jadi kalian mengikuti ini saja, saya rasa sudah paham. Tinggal kemudian nanti cara analisanya juga didapatkan di sini. Oke, nanti kalian bisa melanjutkan. Saya mendemokan satu contoh tadi untuk uji normalitas.
Oke, untuk uji syarat analisa saya rasa cukup ya. Ada uji normalitas, kemudian ada uji linearitas, kemudian homogenitas dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke analisa data.